Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibril Aziz. Saya dari Fakultas Teknik Informatika dengan NPM 2435 10617. Di sini saya ingin mengerjakan tugas tentang kefasihan berbicara, di mana mata kuliahnya bahasa Indonesia. Yang pertama, saya hormati dosen saya, Dr. Fatmawati SPD MPD. Baik, di malam ini saya akan membawa materi tentang gimana sawit di masa yang akan datang. Nah, di sebelah saya sendiri, saya sudah bersama narasumber saya, di mana teman saya sendiri pada saat SMP yang biasa dipanggil bos muda. Baik, Akbar, silakan perkenalkan. Baik, terima kasih Saudara Ibril. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Saudara Ibril. Saya perkenalkan, nama saya M. Akbar Sayanto, umurnya 18 tahun dan kesehariannya itu ikut bertani sawit bersama keluarga. Baik, terima kasih Akbar sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali malam hal ini. Baik Akbar, bisa kita mulai saja Pak? Boleh, silahkan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Akbar, bagaimana pendapat Anda tentang sawit ini akan dijadikan bahan bakar solar ke depannya? Baik, terima kasih Saudara Ibril. Sawit dijadikan bahan solar itu suatu kebijakan yang bagus, baik dari pemerintah maupun dari rakyat maupun dari petaninya. Dikarenakan solar ini kan bahan pokok yang harus dikejar terus kan. Dengan adanya sawit yang bisa diolah sebagai solar itu mengurangi impor kita terhadap luar dan memajukan petani-petani yang ada di Indonesia. Seperti itu Saudara Ibril. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya Akbar, bagaimanakah jarak tanam sawit yang bagus itu berapa kira-kira? Untuk jarak sawit itu tergantung postur tanah dan datar atau tidaknya gitu ya Saudara Ibril. Jadi untuk jarak yang aman yang bagus itu sekitaran 9 meter lah paling bagus ya. Kalau mau diselingin juga dengan kayak misalnya zaman sekarang ada juga yang menanam ubi, nanam apa gitu kan. Itu bisa di 15 meter atau 9 atau 14 meter lah paling jarak amannya. Baik Akbar, jika jarak tanamnya dikurangi dari 9 meter menjadi 6 meter, kira-kira ada dampak sebalik itu enggak? Baik, kembali lagi. Untuk jarak di bawah 9 meter itu bisa hasilnya baik atau optimal dengan cara melakukan sawit ini ada dua, Bung Ibril. Pelepah panjang, pelepah pendek. Pelepah panjang ini untuk sawit konturnya yang jarak tanamnya jauh. Jika jarak tanamnya lebih kurang dari 9 meter maka akan digunakan pelepah pendek. Seperti itu. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bar ya? Boleh. Oke, terus selanjutnya menurut Akbar, untuk penanaman sawit yang bagus itu di umur berapa? Baik, untuk penanaman sawit itu bisa dilakukan di umur 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan budget kita. Kalau kita menanamnya lebih kurang dari 9 bulan itu kita harus ekstra jaganya. Dikarenakan ya perkebunan ini kan tidak hanya manusia saja yang di situ kan. Yeah. Ada juga hewan-hewan. Kalau sawit terlalu kecil itu rawan dimakan oleh hewan-hewan seperti babi, banyaklah monyet gitu. Tapi yang pernah saya dengar, kan kalau hewan-hewan itu kan biasanya diburu. Jadi Ya. gimana menurut pendapat Bos Bar itu? Diburu ya? Ya. Ya menurut saya ada baik dan buruknya. Buruknya itu ya seperti ekosistem kita pasti bakal rusak kan karena tidak ada sesuai rantai makanannya. Efek bagusnya itu untuk para petani, jadi tidak perlu ekstra hati-hati lah untuk menjaga bibitnya. Dikarenakan kalau bibit sawit yang umur tanamnya itu 6 bulan, itu kita harus menggunakan di dekat bibitnya itu harus kita kelilingin dengan seng, kita tutupin karena di sini nih ada pucuk sawitnya itu yang sering dimakan oleh hewan. Seperti itu. Berarti seperti hewan-hewan ini mungkin hewan ini berarti suka juga menggerogoti sawit ya? Ya kurang lebih seperti itulah.
kadang-kadang yang saya pantau sudah berapa tahun ini saya ikut sama orang tua, tidak hanya dimakan tapi yang namanya hewan kadang-kadang dipijaknya, diginikan. Apalagi kalau sawit yang rendah, yang umur tanamnya lebih rendah dibanding yang standarnya, itu kan pokoknya itu kan lebih gampang goyang kan. Betul. Nah, akarnya belum kuat. Jadi seringkali rubuh gitu. Makanya saya bilang paling aman itu 1 tahun lah sebelum buah pasir, biar kita tidak menunggu lama untuk mengejar hasil produksi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merawat sawit yang baik dan benar itu seperti apa? Baik, untuk merawat sawit yang benar itu sebetulnya tergantung para petani ya. Seperti di kebun saya itu dalam setahun itu minimalnya itu setahun sekali atau 2 kali dalam setahun. Ya itu kalau pupuknya itu yang pertama kita melakukan pupuk dolomit. Ya itu pupuk dolomit itu untuk mensterilkan tanah. Dan diselingkan 2 minggu itu memasukkan ke NPK Mutiara, itu untuk pupuk daun lah gitu kan. Habis itu kita lakukan ke pupuk urea, pupuk buah. Setelah urea, kalau sebenarnya urea ini bisa diterakhirkan. Sebelum urea ini kita ada namanya pupuk KCL, itu untuk kalsiumnya sawit lah, seperti itu. Jadi setahun sekali lah, tergantung budget kita sendiri. Baik. Untuk selanjutnya itu 1 hektar sawit itu kira-kira bisa ditanami berapa pohon? Yap, bagus sekali Bung Ibril. Untuk 1 hektar sawit itu tergantung jarak tanam kita. Ada yang dalam 1 hektar itu 130 pokok, ada yang paling banyak itu yang saya pernah dengar itu 145 pokok, yaitu dengan jarak tanam 6 meter itu. Jika jarak tanamnya 9 meter itu sepertinya saya itu 125 per hektar. 125 pokok lah deh. Tapi mau ngomongi masalah hektar nih bos, saya sudah lama tidak mendengar kata harga sawit pasaran belakangan ini. Kira-kira di harga sekarang ini 1 hektar itu berapa kira-kira? Harga apa aja dulu nih Bung Ibril? Harga buahnya jika sudah dipanen. Tergantung jumlah pokok dan tergantung pupuk yang kita beri. Bisa 1 hektar itu tembus, dia kan 1 bulan itu paling banyak 3 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan. Kalau standarnya 2 kali dalam sebulan itu bisa mengeluarkan paling banyak 3 ton. Paling rendahnya itu 1 ton. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana sih menurut Bos Bar tentang prospek petani sawit untuk kedepannya? Ya, petani sawit yang ke depan itu jangka panjangnya itu yang saya teliti, yang saya amati ini sangat bagus. Apalagi dengan harga yang sekarang sudah stabil di angka 3.000 per kilo, itu sudah cukup baik. Dan presiden kita akan melakukan yang namanya pembuatan solar dari sawit tadi yang Bung Ibril tanyakan ke saya tadi kan, tentang biodiesel, itu sangat bagus untuk petani sawit. Oke. Nah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Bos Bar. Jika buah sawit sudah dipanen, itu biasanya diolah kemana? Oke, itu tergantung pihak petani yang tersendiri. Kalau buah pasir atau buah yang baru pertama kali panen pertamanya lah gitu, itu tuh biasa diangkut ke RAM atau tempat pembuangan sementaranya gitu. Ada itu di RAM ini belum bisa kita jual ke pabrik karena SOP dari pabrik ini ada peraturannya gitu. Ada berapa tahun minimal masuknya gitu, dan jumlah tonase juga. Kalau tonase lebih dari 10 ton kita bisa buang ke pabrik. Kita bisa olah ke pabrik dengan syarat beberapa pabrik meminta kita untuk membuat CV atau PT juga tersendiri untuk bisa mengolahkan sawit kita. Jadi, tapi kalau rata-rata di Indonesia petani sawit yang tidak membuat CV itu pasti dibuangnya ke RAM atau tempat pembuangan sementaranya lah, dan orang RAM yang menjual ke pabrik. Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan saya sendiri Bang. Oke. Belakangan ini kan Riau terkenal dengan kebakaran lahan, tentang kabut asap. Nah, itu yang biasa kali sering disangkut pautkan itu pasti petani sawit. Betul.
katanya kita yang petani sawit itu membakar lahan biar bisa buka lahan. Itu gimana pandangan Bos Bar? Ya, pandangan saya itu hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau sebetulnya membuka lahan dengan cara membakar itu sangat efisien dari segi harga dan dari konstur tanahnya. Jika tanah itu terbakar maka kan akan lebih subur. Betul. Seperti contoh yang di Bromo ya Bung Ibril ya. Betul sekali. Nah, kan sudah agak bagus dari daun-daunannya seperti itu. Betul. Jadi untuk harapan Bos Bar lah untuk petani sawit ke depannya apa? Ya baik Bung Ibril, untuk harapan petani sawit di masa yang akan datang ini semoga sawit semakin bagus, semakin jaya memakmurkan, dan semoga petani sawit semua makmur lah. Amin. Karena sawit ini adalah jantungnya Indonesia, ekspor terbesar kita ya kan. Karena bahan pokok juga, dan semoga yang saya tengok rata-rata dari tahun 2022 petani sawit dengan harga tinggi itu saya sebetulnya sedih. Kenapa Pas itu? harga tinggi itu Bung Ibril. Banyak petani sawit yang pas harganya tinggi itu malah bermewah-mewahan, yaitu dengan cara buat video flexing lagi. Oh, ibarat flexing ya, betul. Jadi Memamerkan kekayaannya ya, lah. jadi saya berharap untuk para petani sawit jangan terlalu gitulah, karena roda tidak selamanya di atas, roda bisa berputar ke bawah. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya, Bos Bar. Terima kasih kepada narasumber saya sendiri, Akbar, telah menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya berharap harapan Bos Bar terhadap petani sawit di Indonesia semoga cepat terlaksanakan dan cepat realisasikan. Amin. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Akbar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk malam hari ini. Baik, teman-teman semuanya, cukup sekianlah tugas fasih berbicara saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan tidak ada kata yang lain selain mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya sendiri, Akbar. Salam berminyak. Salam berminyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.